Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, nikmat iman, nikmat Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau uswah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya robbal alamin. Sebelumnya Ustazah sapa dulu nih anak-anakku kelas 1 SD Terpadu Putra Harapan. Kaifa halukum? Ana bi khair alhamdulillah. Ya, Ustazah harapkan semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk pertemuan pembelajaran kali ini Ustazah akan menyampaikan tema 4 keluargaku, subtema 2 kegiatan keluargaku di PB atau pembelajaran ke-4, 5, dan 6. Sebelumnya kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya adalah ya, 1. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menceritakan kegiatan di rumah. Yang kedua, melalui mengamati gambar, siswa dapat mempraktekkan gerakan hewan dan dalam tarian. Yang ketiga, melalui contoh percakapan, siswa dapat menggunakan dan melengkapi ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Yang keempat, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengurutkan sekelompok bilangan, menyebutkan baris bilangan dengan pola tertentu. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Materi ini terintegrasikan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Masih sama dengan yang kemarin ya teman-teman, temanya masih dengan keluargaku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun khiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Oke, selanjutnya di pembelajaran 4 kita akan menceritakan kegiatan di rumah. Ayo ceritakan kegiatanmu di rumah secara lisan. Perhatikan langkah-langkah bercerita berikut ini. Di pulpena ada di halaman 134. Yang pertama yaitu berusaha bersikap tenang. 2. Berdiri dengan sikap tubuh tegak. 3. Pandanglah teman-temanmu. 4. Berbicara dengan jelas. Nah, ini adalah langkah-langkah bercerita. Jadi kalau kalian mau bercerita di depan kelas, sikapnya harus tenang ya teman-teman. Tidak boleh gugup ataupun takut atau malu. Kemudian yang kedua, berdiri dengan sikap yang tegak. Pandanglah teman-temanmu yang ada di depan dan berbicaralah dengan jelas. Ini adalah langkah-langkah bercerita. Ya, ada di buku kalian ya, di halaman 134. Selanjutnya masih di pembelajaran 4, muatan SPDP, ini melanjutkan materi yang kemarin sudah sampaikan ya. Kemarin sudah kita praktekkan gerak kupu-kupu terbang, kemudian ayam berjalan, kemudian kelinci melompat, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang di sini ada gerakan hewan dapat membentuk tarian. Nah, dari gerakan-gerakan yang sudah kita praktekkan kemarin, ternyata dapat membentuk sebuah gerakan tarian loh teman-teman. Nah, bagaimana ya? Nah, perhatikan contohnya. Di sini ada contoh gerak kelinci melompat. Di sini ada kelincinya seperti ini kurang lebih, melompatnya 2 tangan di depan,
kaki agak ditekuk, kemudian kita lompat-lompat. Nah, gerak kelinci melompat bisa membentuk sebuah tarian. Sama halnya dengan yang gerakan kupu-kupu terbang ya. Dua tangan kita umpamakan sebagai sayapnya. Nah, itu ada di halaman 135. Ya, kita sudah praktekkan ya. Selanjutnya, di pembelajaran 4, kita masuk di muatan SPDP yang tadi ya, gerakan hewan dalam tarian, ini sama. Selanjutnya, gerakan hewan dapat membentuk tarian, gerakan meniru kupu-kupu terbang. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Tangan kita lambai-lambaikan ke atas dan ke bawah seperti ini. Nah, ini bisa membentuk sebuah tarian. Ya, masuk di pembelajaran 5, muatan bahasa Indonesia, menggunakan ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Perhatikan contoh percakapan berikut. Nah, contohnya di sini ada Ayah dan Jonas. Ayah dan Jonas, mereka sedang bercakap-cakap, teman-teman. Kira-kira sedang membahas apa ya? Oh iya, betul sekali. Kita mau bercerita, kita mau mengungkapkan sebuah ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Ya, di sini ayah Jonas berkata, Jonas, tolong ambilkan kacamata di kamar ayah ya. Kemudian Jonas menjawab, baik ayah. Nah, itu ada di buku kalian di halaman 136. Ustazah bacakan sedikit untuk keterangannya ya. Ungkapan tolong dan terima kasih bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga. Siapa yang menemanimu saat melakukan kegiatan di rumah? Nah, bisa saja ayah, ibu, kakak, adik, ya, dan anggota keluarga yang lainnya. Apa saja yang kamu lakukan bersama anggota keluargamu? Ceritakan kepada teman sekolahmu. Nah, ini contoh cerita yang di dalamnya ada ungkapan permintaan tolong dan terima kasihnya. Nah, itu ada di buku kalian di halaman 137. Nah, di sini ada ya teman-teman. Fitri, maukah ayah titik-titik Fitri? Nah, titik-titiknya kita mencari di sini ada pilihan katanya, menolong, bisakah, sama-sama. Nah, pilihannya sudah disediakan teman-teman. Nah, kalian nanti akan lebih mudah untuk menjawab. Nah, kemudian masuk di pembelajaran 5, ya. Nah, setelah ayah meminta tolong kepada Jonas, kemudian jangan lupa ayah mengucapkan terima kasih ya nak. Nah, Jonas menjawab, sama-sama ayah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah ditolong dan kita sudah meminta tolong dengan seseorang, sebaiknya kita mengucapkan kata terima kasih. Oke. Insya Allah paham ya semuanya. Sekarang kita masuk di muatan matematika. Mengurutkan sekelompok bilangan dengan pola tertentu. Ya, di bukumu ada, boleh dilihat. Di halaman 137. Nah, 137. Bilangan dapat diurutkan dari yang terkecil atau terbesar. Bilangan juga dapat diurutkan dengan pola tertentu. Dapatkah kamu mengurutkan bilangan berikut dari yang terkecil? Dari yang terkecil loh teman-teman, ya. Berarti bilangannya paling kecil. Kita cari di sini ada angka 3, 9, 6, 12, dan 15. Nah, ini kalau kita dari kecil berarti dari yang paling kecil. Kemudian kalau diminta dari yang terbesar, berarti ada angka berapa di sini? 15, 12, 9, 6, kemudian 3. Nah, harus konsentrasi ya kalau sudah masuk di materi matematika. Nah, menjadi seperti ini teman-teman. Kita urutkan dari bilangan yang terkecil, 3, 6, 9, 12, dan 15. Kira-kira 3 ke 6 itu membentuk pola ditambah berapa ya? Ya, betul sekali. Membentuk pola ditambah 3 bilangan. Jadi 3 ditambah 3 hasilnya 6,
6 ditambah 3 hasilnya 9, 9 ditambah 3 hasilnya 12, 12 ditambah 3 hasilnya 15, dan seterusnya. Ini adalah pola penambahan dengan bilangan ditambah 3. Insya Allah sampai di sini paham ya anak-anakku. Sekarang kita lanjut di muatan bahasa Indonesia. Kembali ke melengkapi percakapan dengan ungkapan tolong dan terima kasih. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di sini ada percakapan Ayah dan Jonas. Nah, kalau kita buat dialognya menjadi seperti ini, teman-teman. Ayah berkata, Jonas bisa tolong ambilkan kacamata Ayah. Kemudian Jonas menjawab, baiklah ya. Ayah kemudian mengucapkan, terima kasih Jonas. Jonas menjawab, sama-sama ayah. Nah, ini ada di halaman 139. Nah, di situ banyak ya. Ada contoh lain di 139 sampai 140 itu ada 4 soal. Nah, 4 soal dan 4 gambar. Silakan nanti kalian boleh menjawab ya untuk latihan soalnya melengkapi percakapan dengan ungkapan tolong dan terima kasih. Di sini ada ayah yang sedang meminta tolong kepada Maria. Kemudian di halaman 140 ada ibu yang sedang meminta tolong kepada Dedi membantu menyiapkan makanan. Kemudian ada ayah yang membantu yang minta tolong kepada Made agar dibawakan tasnya. Kemudian ada ibu dan Komang yang sedang membersihkan halaman. Nah, silakan nanti kalian buat percakapan yang lengkap. Jangan lupa menggunakan kata tolong dan terima kasih ya. Itu ungkapannya. Kemudian kita lanjut di materi terakhir di sini yaitu pentingnya ungkapan permintaan izin. Kita masuk di muatan PPKN ya. Meminta izin penting agar orang tuamu tidak khawatir. Nih, teman-teman level 1 yang biasa main di luar rumah ya, jangan lupa kalau kita mau pergi untuk bermain, pergi keluar rumah, harus selalu meminta izin. Agar kenapa? Supaya ayah dan ibumu atau orang tua kalian tidak khawatir. Seperti itu ya teman-teman. Nah, saya bacakan sedikit materinya. Kamu sudah mengetahui pentingnya meminta izin sebelum bermain di luar rumah. Meminta izin penting agar orang tuamu mengetahui keberadaanmu. Orang tua tidak akan khawatir jika kamu sudah meminta izin. Nah, seperti itu ya teman-teman. Walaupun dekat, tapi kalau sudah keluar rumah, kita harus ingat bahwa meminta izin itu penting. Nah, selanjutnya, ya, Ustazah lengkapi untuk tadi menyebutkan baris bilangan berdasarkan pola tertentu. Ya, ini kelanjutan dari tema matematika, muatan matematika yang tadi. Nah, dari pola bilangan ditambah 2 ini, adakah yang tahu angka berapa di sini? Ya, betul sekali. Ya, di sini ada angka ditambah 2, berarti 5. 3 ditambah 2, 5. Kemudian 5 di sini ditambah 2 lagi menjadi berapa? Ya, betul sekali, menjadi 7. Selanjutnya 7 ditambah 2 menjadi 9. Nah, jadi pola bilangan yang membentuk baris bilangan ini adalah 3, 5, 7, dan 9. Oke, sampai di sini semoga semuanya paham ya. Insya Allah materinya masih mudah. Kalian tetap semangat untuk belajar menulis dan membaca ya, supaya ketika menjawab soal di buku pena semuanya sudah bisa insya Allah ya. Mungkin hanya itu yang dapat Ustazah sampaikan. Jangan lupa untuk tugas hari ini adalah Bahasa Indonesia KD 3.8 yang tadi Ustazah bilang ya, melengkapi percakapan dengan ungkapan tolong dan terima kasih. Ada di halaman 139 dan 140. Kemudian matematika KD 3.5 melanjutkan pola bilangan berdasarkan gambar. Ada di halaman 142.
Nah, yang ini ya teman-teman. Soalnya ada 2 saja, tidak banyak-banyak. Kalian hitung dulu jumlah bendanya ada berapa. Kemudian ditulis angkanya di situ. Kalau sudah, kalian tinggal mengurutkan pola bilangan di bawah yang ditambah 3. Nah, nanti membentuk berapa. Begitu ya? Mungkin hanya itu yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga semuanya paham dengan yang Ustazah sampaikan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilalikum.